Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Media Prajurit. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, pada video kali ini saya ingin membagikan tips ataupun memberikan informasi dan juga memberikan referensi buat teman-teman semuanya yang ingin mendaftar di TNI, Polri maupun di Ikatan Dinas. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas keloid, teman-teman. Nah, apa itu keloid? Kenapa keloid ini bisa menjadikan atau penyebab kegagalan ataupun gugur pada saat melaksanakan seleksi baik TNI, Polri, Ikatan Dinas, khususnya ini pada saat tes kesehatan, teman-teman. Nah, teman-teman pengen tahu seperti apa videonya, seperti apa ulasan-ulasan, bagaimana cara mengatasi keloid, bagaimana caranya menyembuhkan keloid, apa saja penyebab terjadinya keloid. Nah, simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe channel saya, kemudian tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mengikuti perkembangan video-video saya berikutnya. Ya, inilah simak sampai akhir video saya selengkapnya. Nah, baik untuk teman-teman bagi yang belum pernah mendaftar, belum pernah check up dan masih awam tentang keloid, lalu apa itu keloid, Bang? Kok bisa menyebabkan kita gagal, bisa menyebabkan kita gugur pada saat seleksi kesehatan, tes kesehatan, kok bisa kena catatan, kena stakes. Nah, keloid itu sendiri apa sebenarnya? Nah, jadi teman-teman, agar teman-teman ketahui, keloid itu adalah semacam jaringan atau daging yang tumbuh di beberapa anggota badan kita, teman-teman. Nah, keloid ini sendiri bisa tumbuh biasanya dipicu oleh adanya luka, teman-teman. Nah, ini teman-teman harus ketahui, karena ada beberapa jaringan yang menutup luka, teman-teman. Namun ini suplainya terlalu berlebihan. Nah, sehingga tumbuh suatu daging ataupun benjolan, teman-teman. Nah, dan daging ini sendiri tumbuhnya itu bisa merembet, teman-teman. Nah, bisa merembet ini melebihi lebar luka itu sendiri. Contohnya apabila lukanya segini, teman-teman. Nah, lukanya segini. Nah, ini bisa jadi keloidnya ini lebih besar daripada luka itu sendiri. Lalu bagaimana, Bang, keloid itu bisa terjadi? Apa sih penyebabnya, Bang? Apa saja faktor penyebab bisa terjadinya keloid? Nah, bisa tumbuhnya keloid pada bagian tubuh kita. Nah, jadi teman-teman, faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya keloid ini sendiri, yang pertama adalah genetik, teman-teman, atau faktor gen. Faktor keturunan ini sangat berpengaruh. Nah, apabila teman-teman gennya emang mudah sekali tumbuh keloid, nah ini teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai terdapat luka yang memang sangat besar ataupun sangat parah sehingga memicu untuk tumbuhnya keloid, teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah gen. Kemudian faktor berikutnya yaitu adalah jenis luka. Nah, jenis luka apa ini, Bang, yang bisa menyebabkan keloid? Nah, biasanya luka bakar, teman-teman. Terus ada juga luka goresan atau biasa luka jatuh dari aspal itu, teman, gesekan. Nah, itu sangat memicu adanya keloid, sangat mempengaruhi, teman-teman ya. Yang kedua jenis luka. Yang ketiga adalah tempat luka. Nah, untuk tempat luka yang paling sering terjadi keloid itu biasanya di bagian dada, kuping maupun di bahu, teman-teman. Nah, itu beberapa, ada beberapa faktor ya, tiga. Yang pertama tadi adalah gen, kemudian jenis lukanya, kemudian dan juga tempat lukanya itu sendiri. Nah, jadi teman-teman hati-hati, dijaga terus kesehatannya, dijaga badannya yang ingin mendaftar ataupun mengikuti tes kesehatan baik di TNI, Polri maupun di Ikatan Dinas. Nah, lalu bagaimana, Bang, apabila kita mempunyai keloid? Nah, apakah itu berpengaruh terhadap tes kesehatan? Jawabannya adalah sangat berpengaruh, teman-teman ya. Nah, tetapi untuk penilaiannya juga tergantung keloidnya. Apabila tergolong ringan, sedang, besar, nah itu nanti masuk stakesnya seperti pada tes kesehatan yang lain. Stakes 1, stakes 2, stakes 3, stakes 4. Nah, apabila emang ini di batas stakes ataupun sudah sangat parah keloidnya, otomatis itu akan membuat teman-teman maupun rekan-rekan semua gagal mengikuti tes, baik yang diseleksi TNI, Polri. Apabila ada tes kesehatannya, ini termasuk kesehatan kulit, teman-teman. Walaupun sebenarnya keloid memang tidak terlalu berbahaya, tetapi dipandang dari kesehatan kulit, ini termasuk mengganggu, teman-teman ya, kalau keloid ini sendiri. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa gagal apabila keloidnya sudah parah, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya, Bang? Nah, untuk mengatasi, teman-teman, ini ada beberapa cara atau beberapa metode. Nah,
yang paling dianjurkan, paling disarankan ini adalah teman-teman konsultasi ke dokter kulit, teman-teman. Nah, teman-teman konsultasi mungkin disarankan beberapa cara. Yang pertama bisa suntik, teman-teman. Nah, ini biasanya namanya suntik steroid. Nah, lebih pastinya teman-teman bisa konsultasi saja ke dokter kulit. Pertama itu biasanya disuntik. Kemudian ada cara lain, biasanya itu treatment, teman-teman, ataupun perawatan yang disemprot dengan cairan. Kemudian ada juga di laser. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini biasanya jalan yang paling terakhir apabila teman-teman itu memang tidak mampu ataupun tidak bisa membersihkan keloid. Ini adalah operasi, teman-teman, operasi keloid. Nah, teman-teman bagi yang memang ingin mentuntaskan atau mengambil keloidnya atau membersihkan keloidnya agar lulus seleksi, pasti disarankan sama dokter kulit itu untuk operasi. Nah, jadi teman-teman itu di metode kedokteran. Nah, teman-teman bisa langsung saja konsultasi ke dokter kulit, khususnya dokter kulit yang mengatasi di rumah sakit TNI, teman-teman, yang sudah tahu, oh ini bisa lolos, ini bisa tidak, karena dia dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun dia menangani kasus-kasus yang menimpa casis maupun calon siswa TNI, Polri, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Bang kalau kita itu takut operasi? Nah, ini teman-teman bagi yang takut operasi ataupun keterbatasan biaya. Nah, teman-teman bisa gunakan juga metode alami. Memang ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa beberapa bahan-bahan alami bisa menyembuhkan keloid ataupun mengurangi, teman-teman, bukan menyembuhkan secara langsung seperti operasi, bukan, hanya mengurangi ataupun menyamarkan. Nah, lalu bahannya apa saja, Bang? Nah, yang pertama teman-teman bisa gunakan bawang merah. Nah, kenapa bawang merah? Karena ekstrak bawang merah ini bisa menghambat fibroblast atau sel yang menghasilkan jaringan parut, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa gunakan, teman-teman bisa browsing kenapa bawang merah bisa. Nah, teman-teman bisa carinya, dipotong, kemudian dibungkus dengan kain, dikasih air, kemudian diperas, dioleskan di sekitaran keloid, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa juga yang kedua dengan bawang putih. Nah, bawang putih ini dapat memperlancar sirkulasi darah, teman-teman. Nah, sehingga penyembuhan keloidnya bisa cepat. Nah, teman-teman bisa oleskan juga, biarkan beberapa menit, kemudian setelah sekitar 15-30 menit teman-teman bisa bilas dengan air bersih. Nah, selain itu yang ketiga ada juga madu, teman-teman. Nah, madu ini mengandung anti radang atau mengurangi tampilan keloid. Nah, dia bisa mengurangi tampilan keloid, madu ini. Caranya sama seperti tadi, dioleskan juga. Kemudian setelah beberapa menit teman-teman bisa bilas dengan air bersih. Selain itu apalagi, Bang? Selain itu ada juga cuka apel, teman-teman. Nah, kenapa cuka apel ini? Karena cuka apel mengandung suatu zat yang bisa mengelupas sel kulit mati, teman-teman. Nah, otomatis ini bisa mengurangi tampilan keloid itu sendiri. Kemudian yang kelima ada juga air lemon. Nah, air lemon ini mengandung antioksidan dari vitamin C. Nah, teman-teman bisa gunakan itu. Dan juga menggunakan cara yang keenam, yaitu dengan lidah buaya atau gel lidah buaya, teman-teman. Ini mengandung antiseptik ataupun antibakteri. Nah, memang tidak seperti cara operasi maupun suntik dan lain sebagainya yang bisa langsung terlihat perubahannya. Apabila kita menggunakan cara alami ini harus rutin dan juga teratur, teman-teman ya. Bisa laksanakan dengan kesabaran, dengan tekun. Itu walaupun tidak bisa menghilangkan secara permanen, tetapi bisa mengurangi, teman-teman. Itulah beberapa cara dengan alami, cara alami. Nah, teman-teman, itulah video pembahasan saya tentang keloid. Teman-teman juga harus bisa membedakan apa itu keloid, apa itu tentang bekas luka biasa, nah apa itu dengan bekas knalpot. Nah, teman-teman juga harus bedain yang mana keloid, yang mana yang bukan. Nah, lalu bagaimana jika ada bekas knalpot itu sudah lanjut atau gugur? Nah, untuk pembahasan knalpot teman-teman bisa lihat di video saya berikutnya atau konten saya berikutnya. Makanya teman-teman tetap subscribe channel saya agar bisa mengikuti perkembangan video-video saya. Kemudian bisa tekan tombol lonceng. Teman-teman bisa juga like. Apabila ada request, usul, saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.